Shalom, perkenalkan nama saya Edward Ajistira Raworua. Saya dari kelas B, Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Standbook saya 22314192. Dalam kesempatan kali ini, terkhususnya dalam video ini, saya akan membahas mengenai peran komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik. Ini menjadi kunci bagi saya untuk memperoleh nilai akhir dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Untuk itu, selamat menyaksikan. Komunikasi efektif memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita dan organisasi, terutama dalam menyelesaikan sebuah konflik. Dalam berbagai konteks, konflik seringkali tidak dapat dihindari karena perbedaan individu, tujuan, dan persepsi yang begitu beragam. Namun konflik yang dikelola dengan baik melalui komunikasi yang efektif dapat menjadi katalis untuk inovasi, pemahaman yang lebih baik, dan pengembangan hubungan antar individu dan antar kelompok. Konflik di organisasi, termasuk lembaga pendidikan seperti sebuah kampus atau gereja, seringkali dipicu oleh distorsi atau komunikasi dari kelompok, ketidaksesuaian struktur dan faktor manusia. Ketidakjelasan pesan, perbedaan gaya komunikasi dan informasi yang tidak lengkap dapat memperburuk konflik. Dalam hal ini, komunikasi efektif tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan sebuah konflik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi yang begitu berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen konflik yang berbasis pada komunikasi efektif juga memerlukan keterlibatan aktif para pemimpin organisasi. Dalam hal ini, rektor atau pemimpin gereja. Mereka tidak hanya bertugas sebagai fasilitator dialog, tetapi juga sebagai penengah yang mampu memberikan arahan dan mengidentifikasi akar permasalahan. Dengan pendekatan ini, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk perbaikan sistem dan hubungan antar individu. Oleh karena itu, pentingnya peran komunikasi dalam penyelesaian konflik tidak dapat diabaikan. Jadi dalam hal ini, komunikasi yang efektif atau keterampilan berkomunikasi tidak dapat diabaikan dalam menyelesaikan sebuah konflik yang ada. Berdasarkan artikel yang saya baca, berdasarkan artikel yang saya peroleh, di situ tertera pendapat bahwa komunikasi efektif tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan sebuah konflik, tetapi juga merupakan elemen strategis dalam membangun hubungan yang sehat dan begitu produktif dalam organisasi, termaksud di dalam lembaga pendidikan, dalam hal ini kampus atau misalnya gereja dan lain sebagainya. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, terutama dalam lingkungan dengan beragam individu yang memiliki latar belakang, perspektif, dan tujuan yang berbeda-beda. Disinilah peran komunikasi efektif menjadi sangat penting untuk mencegah konflik kecil berkembang menjadi masalah yang besar atau konflik yang besar. Dalam konteks pendidikan, misalnya komunikasi yang buruk antar dosen, antar mahasiswa, antar guru, antar siswa, dan pemimpin dapat menciptakan ketegangan yang tidak perlu, merusak hubungan interpersonal, dan menurunkan kualitas pembelajaran. Karena saya percaya atau orang-orang juga percaya bahwa dialog yang terbuka dan musyawarah adalah pendekatan yang sangat relevan untuk menciptakan pemahaman bersama dan menemukan solusi atau konflik. Kemudian pendekatan ini tidak hanya memperbaiki sebuah hubungan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya dan kolaborasi antar pihak. Selain itu, para pemimpin sangat signifikan dalam mengelola konflik melalui komunikasi. Jadi para pemimpin-pemimpin yang ada ini, mereka mengelola konflik melalui komunikasi yang efektif, komunikasi yang ada. Pemimpin yang memiliki kemampuan mendengar secara aktif, memberikan arahan yang jelas, dan membuka ruang untuk diskusi dapat membantu mengurangi potensi kesalahpahaman.
Dalam hal ini, pemimpin bukan hanya mengambil keputusan, tetapi juga seorang mediator yang membantu semua pihak melihat kepentingan bersama. Pendekatan ini menurut saya, atau juga mungkin menurut orang-orang yang ada di luar yang juga membahas tentang hal demikian, sangat ideal untuk diterapkan di lingkungan pendidikan yang memiliki kompleksitas hubungan interpersonal. Saya juga percaya bahwa komunikasi efektif memiliki efek jangka panjang. Ketika konflik ditangani dengan cara konstruktif, hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada semua pihak tentang cara mengelola perbedaan, baik itu di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang atau masa depan. Ini mau menunjukkan bahwa komunikasi efektif tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun budaya organisasi yang lebih inklusif dan inovasi. Oleh karena itu, menurut saya, komunikasi efektif hanya menjadi keterampilan inti yang terus dikembangkan, yang harus dikembangkan baik oleh individu maupun organisasi, baik dari saya ataupun saudara-saudara. Dengan komunikasi yang baik, dengan keterampilan komunikasi yang efektif, konflik tidak perlu selalu dilihat sebagai hambatan, tetapi justru sebagai peluang untuk menciptakan perubahan yang positif dan memperkuat hubungan antar individu. Untuk itu, dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian konflik yang ada, komunikasi yang efektif diperlukan dalam sebuah organisasi, diperlukan oleh individu, antar individu, ataupun kelompok. Untuk itu, melalui video ini semoga dapat memberikan inspirasi ataupun edukasi mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada, baik itu secara individu, terkhususnya organisasi, di gereja ataupun di kampus dan dimanapun. Dan melalui video ini juga dapat membantu kelompok-kelompok ataupun antar individu yang sedang mengalami konflik untuk bagaimana berkomunikasi, menciptakan ruang yang baik untuk berdialog dan membangun komunikasi yang efektif. Dan semoga yang terakhir, melalui komunikasi yang efektif, antara personal satu dengan yang lain dapat terjalin dengan baik dan lebih baik. Demikian video dari saya yang saya buat. Semoga ini bermanfaat dan melalui video ini juga saya boleh memperoleh nilai yang baik dari mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Demikian dari saya. Shalom.